Selamat siang, teman-teman. Ya, di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Di sini eh, materi kami akan disampaikan oleh Saudari Ais. Untuk Saudara Ais, dipersilahkan untuk membacakan teorinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan tema perawatan komprehensif pada korban bencana terhadap penyakit kronis. Di sini anggota kelompok kami ada Adi Mariadi, Azana Salsabila, saya sendiri, lalu Altarik Syah, Andreas Christian, Anissa Fatmawati, Anissa Nurul, Bujang Kamade, dan Cita Lolandia. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu bencana seringkali mengakibatkan kerusakan infrastruktur kesehatan masyarakat yang penting. Jadi kondisi ini dapat mengganggu pengobatan dan perawatan bagi yang dengan kondisi kronis. Kurangnya pengobatan dan perawatan bahkan untuk waktu yang singkat bagi orang-orang yang dengan kondisi ini, yaitu kondisi kronis ini dapat mengakibatkan kondisi yang semakin memburuk serta dapat mengakibatkan kepada kematian. Bencana alam global sebelumnya telah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa orang yang menderita diabetes menghadapi banyak kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan dan persediaan penting, seperti insulin, strip tes glukosa darah, nutrisi yang memadai, aktivitas penting seperti fisik, dan mengatasi komorbiditas lain, seperti hipertensi dan dislipidemia. Namun masih sedikit data untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darurat akan protokol atau rencana untuk membantu penderita diabetes dalam bencana. Hambatan terbesarnya adalah kurangnya rencana prabencana dan sumber daya lokal yang buruk. Rumusan masalah pada makalah ini yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana manajemen bencana pada penyakit kronik. Yang kedua, bagaimanakah peran perawat, yaitu pada saat sebelum bencana, sesaat, dan setelah bencana. Yang ketiga, yaitu bagaimanakah persiapan darurat dalam menghadapi bencana pada pasien penyakit kronik. Yang keempat, yaitu bagaimana hal yang dilakukan pasien selama dan setelah bencana alam atau darurat. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui manajemen bencana pada penyakit kronik. Yang kedua, untuk mengetahui peran perawat, yaitu sebelum, sesaat, dan setelah bencana. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui persiapan darurat dalam menghadapi bencana pada pasien kronik. Dan yang selanjutnya, untuk mengetahui hal yang dilakukan pasien kronik selama dan setelah bencana alam atau darurat. Selanjutnya ada pembahasan manajemen bencana pada penyakit kronik. Jadi bencana akan memberi pengaruh besar pada kehidupan dan lingkungan bagi orang-orang yang penyakit kronik, terutama dalam situasi yang terpaksa hidup di tempat pengungsian dalam waktu yang lama atau terpaksa memulai kehidupan yang jauh berbeda dengan prabencana. Sangat sulit mengatur dan memanajemen penyakit seperti sebelum bencana. Berdasarkan perubahan struktur penyakit-penyakit itu sendiri, timbulnya penyakit kronis disebabkan oleh perubahan gaya hidup sehari-hari. Bagi orang-orang yang memiliki resiko penyakit kronis, perubahan kehidupan yang disebabkan oleh bencana akan menjadi pemicu peningkatnya penyakit kronis seperti diabetes mellitus. Jadi yang akan dibahas itu keperawatan pada penyakit kronik sebelum bencana, lalu keperawatan pada penyakit kronis saat bencana, dan keperawatan pada penyakit kronis setelah bencana. Di sini peran perawat sebelum, sesaat bencana, dan setelah bencana itu yang pertama itu menjadi pencegahan, melakukan pencegahan, yaitu disebut dengan mitigasi, yang kedua merespon, yang ketiga kesiapsiagaan, dan yang keempat rehabilitas atau pemulihan. Persiapan darurat.
Yang pertama ada persediaan obat rutin selama 14 hari. Yang kedua, obat-obatan lain yang biasanya digunakan seperti parastamol, aspirin, dan lain-lain. Yang ketiga, persediaan air kemasan selama 3 hari per orang. Yang keempat, pas pendingin yang dapat diisi ulang, MC-Cormic, PVR, dan C. Selain barang umum, menurut Renukuntla, khusus untuk pasien diabetes, barang-barang yang harus tersedia meliputi persediaan 14 hari insulin jika menggunakan terapi insulin, lalu persediaan tes pemeriksaan gula darah dan baterai ekstra serta jarumnya, lalu selanjutnya tempat benda tajam, selanjutnya strip pemeriksaan urin atau keton, lalu kotak hipoglikemia yang berisi jeli, tablet glukosa, kaleng minuman ringan, persediaan makanan yang tidak mudah rusak, lalu bola kapas dan tisu, pembersih alkohol, dan yang terakhir pena dan buku catatan untuk mencatat hasil tes gula darah. Lalu apa aja sih hal yang dilakukan pasien selama dan setelah bencana? Jadi menurut artikel yang ditulis oleh Byrne, hal-hal yang dilakukan pasien diabetes selama bencana alam yang pertama, jadi pasien harus tetap menyimpan peralatan darurat bersama mereka, terutama jika ada peringatan dini tentang keadaan darurat yang terjadi. Yang kedua, pemeriksaan kadar glukosa darah harus terus dicek seperti biasa dan disesuaikan. Yang ketiga, jumlah penggunaan insulin dan obatan lain perlu diperhitungkan selama bencana alam atau kondisi darurat karena tingkat stres yang lebih tinggi dan perubahan aktivitas fisik. Yang keempat, setiap perubahan penggunaan obat harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu setelah dibuka, botol insulin dapat disimpan pada suhu kamar 15-25 derajat hingga 28 hari. Insulin tidak boleh dibiarkan di bawah sinar matahari langsung. Insulin harus tetap terjaga pada suhu dingin. Jika membeku, tidak bisa digunakan kembali. Lalu yang ketujuh, kaki harus tetap dijaga tetap kering. Alas kaki harus selalu dipakai dan kaki sering diperiksa apakah ada luka, memar, lecet, atau kuku kaki yang terinfeksi. Yang kedelapan, pakaian pelindung harus dikenakan. Hal-hal yang dilakukan pasien selama dan setelah bencana selanjutnya itu setelah terjadi bencana alam atau darurat, pasien dengan diabetes perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, obat-obatan mungkin belum tersedia setelah bencana alam atau kondisi darurat. Yang kedua, obat-obatan insulin tetap harus disimpan selama bencana alam atau darurat. Insulin dapat disimpan pada suhu kamar 15-25 derajat hingga 28 hari. Yang ketiga, jika mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk menerima pengobatan karena orang dengan cedera akut akan diprioritaskan. Yang keempat, pemeriksaan dilakukan oleh dokter atau perawat dilakukan sesegera mungkin setelah bencana atau kondisi darurat. Yang kelima, setiap ada luka atau goresan pada kaki harus segera dikonsultasikan dengan petugas kesehatan. Dan yang keenam, pemantauan tetap dilakukan dan dilanjutkan. Yang ketiga, ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan yaitu bencana merupakan peristiwa yang destruktif atau menghancurkan yang dapat merugikan orang-orang yang terkena dampaknya. Bencana sering mengakibat berkurangnya akses obat-obatan, layanan perumahan, air bersih dan makanan bergizi, serta daya atau listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan penting yang membantu kehidupan. Pasien dengan diabetes dapat menimbulkan gejala perburukan selama dan setelah bencana. Kebutuhan akan keberlanjutan manajemen diabetes sangat diprioritaskan dan memastikan bahwa pengobatan dan pemantauan diabetes secara rutin tidak terganggu. Kesiapan diri menunjukkan kunci sukses dalam pemulihan pasca bencana. Pasien diabetes dan kondisi kronis lainnya perlu dipersiapkan untuk keadaan darurat atau bencana yang membutuhkan keperluan untuk evakuasi dalam waktu yang lama. Hal yang harus dipersiapkan khusus untuk pasien dengan diabetes adalah kit darurat diabetes atau diabetes emergency kit, perawat memainkan peran penting dan kesiapsiagaan bencana,
respon atau pemulihan dan evaluasi, terutama dalam mengurangi kerentanan dan meminimalkan risiko dalam suatu bencana, terutama dalam mengurangi kerentanan dan meminimalkan risiko dalam suatu bencana. Kesiapsiagaan menghadapi bencana dianggap sangat mendesak dilakukan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi bencana, perlu adanya peranan perawat yang lebih dalam menghadapi situasi tersebut, sehingga diperlukan perawat yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang khususnya pada penderita dengan penyakit kronik, agar tetap terus dapat mempertahankan pengobatan dan pemantauan penyakit secara terus-menerus. Pemerintah juga harus mendukung kebijakan untuk memberikan peran dan fungsi perawat dalam penanganan bencana serta mengikut sertakan perawat dalam memberikan pelatihan kelanjutan khusus atau pelatihan khusus untuk penyakit kronik. Sekian dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Ais yang telah memaparkan materi hasil diskusinya. Untuk diskusi cukup sekian. Bila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang.